Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerunisa dari tingkat 1A, Prodi D3 RMIK Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan konsep penyebab penyakit. Konsep penyebab penyakit, kejadian A sebab, kejadian B akibat. Penyebab penyakit adalah berupa kejadian, kondisi, karakter, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang berperan dalam terjadinya penyakit. Penyebab itu harus mendahului akibat. Pengertian penyakit. Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisasi atau sistem tubuh. Kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul pada gangguan pada sistem atau fungsi dari tubuh, atau secara rincinya, suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya, atau suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Rantai proses penularan penyakit. Penyebab infeksi, bakteri, jamur, virus, parasit, sumber, manusia, air, larutan, obat, peralatan, tempat keluar, yaitu ekskreta, sekreta. Cara penularan, secara kontak, langsung atau tidak langsung, melalui udara, benda, vektor. Tempat masuk, saluran pernapasan, pencernaan, luka kulit. Penjamu rentan, kekebalan lemah, usia muda atau tua. Cara penularannya, penularan langsung diantaranya kontak fisik dan percikan pernapasan. Kontak fisik yaitu ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lainnya yang peka agen infeksi dapat berpindah. Rute ini meliputi sentuhan pada kulit, luka terbuka, maupun hubungan seksual. Contohnya penyakit yang ditularkan, diantaranya HIV atau AIDS, sifilis, dan hepatitis B. Percikan pernapasan, agen infeksi dapat ikut tersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi batuk, bersin, atau sekadar berbicara. Penularan biasanya terjadi ketika individu peka berada di tempat yang sama dengan individu terinfeksi. Penyakit yang ditularkan melalui rute ini misalnya sindrom pernapasan akut berat dan penyakit coronavirus. Penularan tidak langsung diantaranya yaitu perantara udara, vektor, benda terkontaminasi. Vektor, penularan dapat terjadi melalui vektor yaitu organisme, biasanya arthropoda, yang membawa agen infeksi tetapi tidak ikut tertular penyakit. Malaria, demam berdarah, dan demam kuning merupakan contoh penyakit yang ditularkan oleh vektor. Benda terkontaminasi, agen infeksi dapat menempel pada benda mati misalnya pakaian, ganggang pintu, tombol lift, hingga telepon genggam. Benda-benda yang sering disentuh oleh tangan dan jarang dibersihkan berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, dan agen infeksi lainnya dan menjadi sumber penularan penyakit secara tidak langsung. Konsep dasar timbulnya penyakit. Yang pertama, segitiga epidemiologi, yang kedua roda, yang ketiga jaringan-jaringan sebab akibat. Segitiga epidemiologi, proses terjadinya penyakit merupakan hasil interaksi antara agen, faktor penyebab penyakit, manusia atau host sebagai penjamu, faktor lingkungan. Penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketiga faktor ini. Agen penyakit atau faktor penyebab penyakit dapat berupa benda hidup atau mati dan faktor mekanis. Namun, kadang-kadang untuk penyakit tertentu, penyebabnya tidak diketahui seperti pada penyakit jantung koroner
Agen penyakit dapat diklasifikasikan menjadi 5. Agen biologis, agen nutrisi, yaitu kekurangan atau kelebihan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Agen fisik, agen kimiawi, agen mekanis. Penjamu atau host terjadi proses alamiah perkembangan penyakit tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu, antara lain umur, jenis kelamin, ras, genetik, anatomi tubuh, status gizi, dan lingkungan. Semua faktor luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan, fisik, biologis, dan sosial. Faktor penjamu, intrinsik faktor yang mempengaruhi individu untuk terpapar, kepekaan atau berespon terhadap agen penyebab penyakit. Karakteristik segitiga epidemiologi. Yang pertama, penjamu, resistensi, kemampuan dari penjamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Yang kedua, imunitas, kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis sehingga tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Infectiveness, potensi penjamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Yang kedua, roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agen. Besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Penjelasan dari roda, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang terkait pada stres mental. Yang kedua, peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya. Selanjutnya, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Jaringan-jaringan sebab akibat. Suatu penyakit tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat, yaitu penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Kriteria kausasi, pendekatan model penyebab penyakit masih membutuhkan pertimbangan yang mendalam dengan studi yang cermat. Untuk sampai pada keputusan hubungan kausal, sebab akibat, penentuan kausasi membutuhkan bukti-bukti yang ada. Riwayat alamiah penyakit. Perkembangan suatu penyakit tanpa campur tangan media atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural. Tahapan riwayat alamiah penyakit itu ada 3. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Yang kedua, tahap patogenesis. Yang ketiga, tahap pasca patogenesis. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Prepatogenesis, yang pertama, kondisi host masih normal, sehat. Yang kedua, sudah ada interaksi antara host dan agen, tetapi agen masih di luar host. Yang ketiga, jika interaksi host agen dan environment berubah, host jadi lebih rentan atau agen jadi lebih virulen. Agen masuk ke host, memasuki tahap patogenesis. Yang kedua, tahap patogenesis. Tahap patogenesis ada 5 tahap. Yang pertama, tahap inkubasi. Tahap mulai masuknya agen ke dalam host sampai timbul gejala sakit. Yang selanjutnya, tahap penyakit dini. Tahap mulainya timbul gejala penyakit dalam keadaan awal, yaitu ringan. Tahap penyakit lanjut. Tahap penyakit telah berkembang pesat dan menimbulkan kelainan patologis dan gejalanya. Selanjutnya, tahap akhir penyakit, yaitu akhir dari perjalanan penyakit. Selanjutnya, kronis. Perjalanan penyakit tampak terhenti karena gejala penyakit tidak berubah dalam arti tidak bertambah berat dan ataupun tidak bertambah ringan. Keadaan yang seperti ini tentu saja tidak menggembirakan karena pada dasarnya penjamu tetap berada dalam keadaan sakit.
Yang ketiga, tahap pasca patogenesis. Tahap penyakit akhir. Tahap berakhirnya perjalanan penyakit dapat dalam tiga bentuk. Yang pertama, sembuh sempurna. Agen hilang, host pulih, dan sehat kembali. Yang kedua, sembuh dengan cacat. Agen hilang, penyakit tidak ada, host tidak pulih sempurna, atau ada bekas gangguan atau cacat. Yang ketiga, karir. Agen masih ada, host pulih, gangguan agen masih ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.